Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan? Ade Armando bongkar buzzer Ganjar sudah kampanye sejak 3 tahun yang lalu begitu kan ya. Terutama Ade Armando yang kemudian ya menjunjung tinggi terhadap Pak Ganjar begitu kan. Tapi pada akhirnya sekarang coba kita lihat begitu kan ya. Ade Armando sudah dekat kepada Pak Prabowo, PSI sudah kepada Pak Prabowo. Artinya begitu kan ya, saling bongkar-bongkaran ya. Jadi ini menarik begitu kan. Kenapa Ade Armando sih membongkar buzzer-buzzer Ganjar? Katanya sih dibiayai inilah, dibiayai itulah begitu kan ya. Ternyata ya pencapresan Pak Ganjar sehingga elektabilitasnya naik juga karena buzzer katanya begitu ya. Jadi bukan karena masyarakat begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sekarang sudah terbongkar siapa sebenarnya yang memainkan isu-isu yang krusial ya. Isu-isu yang menjadi dampak dan opini besar kepada masyarakat ya. Apakah presiden hari ini harus ditentukan dengan para buzzer dan lembaga survei? Kan begitu pertanyaannya begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Saya melihat bahwa apa yang terjadi selama ini kita lihat saja ya ada problematis besar begitu kan. Ya kalau hanya ditentukan lembaga survei terus kemudian ditentukan para buzzer ya yang kemudian memberikan opini yang tidak yang tidak akurat di situ begitu kan ya. Bahkan ya emang iya betul itu begitu. Ganjar sudah digadang-gadang lama itu fakta ya. Mau dirancang seperti kemenangan Jokowi. Tapi apa daya Allah berkehendak lain. Timnya bubar, kacau balau. Karena terlalu banyak kezaliman pada rakyat ya. Kepanikan Ade Armando semakin ya sering tampil dan komentar hal-hal ecek-ecek ya. Bahkan baku hantam antara buzzer sangat menguntungkan Anies. Bisa menang satu putaran nih katanya begitu ya. Jadi siapa yang mesti diuntungkan? Yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu kan. Yang menjadi keuntungan besar yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Jadi walaupun ada buzzer yang kemudian menggaungkan dan memberikan opini surveinya sangat tinggi kepada Ganjar begitu. Tapi bukan berarti mereka itu adalah sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak begitu kan ya. Yang di hati masyarakat tetaplah Anies Baswedan ya. Baku hantam mulu padahal dia juga adu ya di oposisi yang sama. Biarlah dia menjadi PSI. Melihat PSI nggak ada gunanya, jangan dipilih katanya begitu ya. Setuju Bang Ade? Ya itulah buzzer ya katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dari opini-opini yang kemudian diberikan para buzzer di situ kan sudah kelihatan mereka ada kepanikan luar biasa ketika Pak Jokowi ya mengambil anaknya menjadi cawapres di situ begitu. Bahkan para buzzer kocar-kacir mereka begitu. Ada apa begitu kan? Ya kita lihat saja bahwa sebuah pemimpin yang besar di situ ya tidak lepas yang namanya hujatan-hujatan itu. Tentu Anies Baswedan dari awal dijegal ya, dikatakan gubernur tidak becus dan sebagainya, banyak ocehan-ocehan itu. Tapi Anies Baswedan mampu melewati ini semua dan sekarang sudah mendaftar dengan Anies Caimin. Ada kemenangan yang sangat luar biasa. Sedangkan kubu Pak Ganjar, kubu Pak Prabowo sering masih cakar-cakaran mereka begitu. Ada apa begitu kan? Satu, rebutan Pak Jokowi. Jadi buat apa rebutan Pak Jokowi? Toh pada hakikatnya dampaknya ke masyarakat ya itu aja mereka begitu kan. Keren dong konsisten daripada udah kampanye jelek-jelekin bertahun-tahun tiba-tiba balik arah dukungan ya. Gak punya idealisme, konsistensi ya bisa tidur nyenyak katanya ya. Bahkan ya kalau lihat di ya telanjangin nggak ada daya upaya katanya begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tapi saya melihat dengan catatan bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini bisa saja begitu kan ya. Ada pengaruh besar di situ begitu kan. Karena melihat dengan Pak Ganjar di depan mata sudah kalah begitu. Katanya begitu ya. Apakah kekuatan sebenarnya kekuatan dari Pak Ganjar itu adalah berada di tangan Pak Jokowi atau siapa begitu kan. Dan bahkan cerita Pak Ganjar bahwa Pak Jokowi dulu mendukung saya katanya begitu ya. Begitu bapernya si Ganjar begitu ya. Bahkan Ade Armando bongkar buzzer Ganjar sudah kampanye sejak 3 tahun yang lalu. Viral di media sosial menyebutkan bahwa buzzer bakal calon presiden Ganjar Pranowo terbongkar. Akun Instagram Ade Armando Official mengupload video pria diduga salah satu tim buzzer Ganjar. Dalam video yang diupload tertulis terbongkar Ganjar sudah bayar ya buzzer selama 3 tahun. Pada video nampak seorang pria mengaku bernama Mas Joprai menggunakan ID card ya bertulis Ganjar serta memakai baju dengan logo kepala banteng. Ia mengatakan sudah 3 tahun berkampanye.
Tapi memang penyebarannya kalau kita upload ke misalnya TikTok begitu, komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa ya, mumpung ya ada Pak Hasto juga, kami mohon ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif sebelah. Ya, kalau lebih ya lebih baik, demikian kata pria itu begitu ya. Lantas bagaimana dengan Adin Mando? Ya, dalam postingan itu Adin Mando juga memberikan caption bahwa memang benar ada buzzer. Mereka bekerja dengan cara yang memberi komentar dan menyerang. Dalam captionnya itu Ade Armando pun menyebutkan beberapa nama pegiat media sosial itu. Sekarang kan mulai sudah terbongkar begitu satu persatu mereka begitu. Apa yang terjadi begitu? Ketika sepi, komen dan likes di situ kan punya pengaruh besar begitu kan. Dan intinya adalah masyarakat Indonesia itu kan tidak bisa dibohongi dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Calon presiden itu adalah kehendak rakyat. Calon presiden itu yang dipilih itu adalah berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan para buzzer yang kemudian mementingkan sesuatu, kehendak ambisi kekuasaan mereka pribadi begitu kan. Kekuasaan di situ begitu. Era Pak Jokowi 9 tahun kekuasaan itu nyenyak tidur di situ begitu kan. Tapi lupa mau bangunnya, lupa bagaimana caranya begitu kan. Intinya kan seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Selama ini kalau kita lihat dengan sebuah realitas fakta di lapangan, banyak yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden begitu kan. Kesempatan itulah yang kemudian memberikan dampak positif kepada Anies Baswedan ketika memimpin bangsa kita, kesejahteraan kita begitu. Itu yang paling penting. Kalau Ade Armando membongkar bagaimana ya buzzer-buzzer Ganjar di situ, ya memang Ade Armando sudah tahu, berpengalaman di situ begitu kan ya. Bahkan di satu sisi menurut saya nggak bisa dong dibilang Ganjar sudah bayar Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan Mas Jo ya, dan Afifur Rahman, Islah Bahrawi selama 3 tahun. Ini cuma nunjukin bahwa memang ada buzzer yang dibayar untuk komen dan menyerang ya, kutip caption Adi ya. Dan bahkan di satu sisi apakah ini terkait dengan adanya situasi politik yang kemudian Pak Ganjar di hadapan kita sudah kalah begitu kan ya. Kalau dibenturkan dengan itu bisa saja itu terjadi begitu kan. Ini bongkar-bongkaran loh begitu Ade Armando begitu kan ya. Jadi ada yang dibiayai inilah, ada dibiayai itulah dan sebagainya begitu kan. Apa yang menjadi dampak luar biasa kepada Anies Baswedan begitu kan? Karena satu, semakin orang mencaci maki, semakin banyak orang yang simpatisan begitu kan ya. Simpatilah begitu kan ya kepada Anies Baswedan di situ. Jadi kita lihat saja Pak Prabowo dan Pak Ganjar saling cakar-cakaran, merebutkan Pak Jokowi di situ begitu kan. Orang akan muak melihat itu semua begitu. Tapi pada akhirnya orang akan melihat bahwa wah kok Anies Baswedan dan Caimin adem-adem aja begitu. Jangan-jangan inilah yang harus kita pilih begitu kan ya. Daripada cakar-cakaran sana sini. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.